Ya, Aris, aku mau tahu dong kira-kira makanan favorit kamu apa nih? Makanan favorit aku banyak banget ya, dari ayam, buah-buahan, sampai ke daging sapi suka sekali. Oh, daging sapi. Ya. Ternyata nih, aku punya info nih, olahan daging sapi itu bukan hanya abon ya. Kan biasa kita makan abon tuh enak banget ya, praktis, bener tinggal sekali. tambah nasi, panas-panas, enak banget. Bener. Tapi ada pula nih, satu lagi gepuk yang memiliki rasa yang tak kalah nikmatnya. Betul sekali, ini ada gepuk ini selain praktis disajikan, makanan ini juga menjadi pilihan sebagai oleh-oleh khas kota Bogor. Mbak Ika, Halo. Mbak, aku mau cari ini nih gepuk kan praktis tinggal dimakan jadi nggak susah-susah. Iya bener Mbak, cocok buat bulan puasa, nggak usah repot-repot masak. Oh iya, tapi kalau aku mau tahu proses pembuatannya bisa nggak Mbak? Boleh? Tapi nggak di sini Mbak. Kita dapurnya pisah, kita adanya di Semplak. Oh iya, kesannya Mbak. Boleh? Yuk. Ika Yuliska perintis usaha gepuk sejak tahun 1998. Resep dari leluhur menjadi nama gepuk buatannya. Resep ini pula yang ia andalkan pada bisnisnya hingga kini. Jadi ini merupakan salah satu diversifikasi usaha dari usaha catering. Jadi kedua orang tua saya itu menciptakan suatu produk. Sebenarnya produknya udah lumayan umum di pasaran. Cuman yang tidak biasa itu mengemasnya dalam suatu box, jadi untuk kemasan oleh-oleh gitu. Dapur gepuk buatan Ika berlokasi di Semplak, Bogor, Jawa Barat. Ada 30 orang karyawan yang membantunya mulai dari proses awal hingga pemasaran. Untuk saat ini sih kita masih idealis ya, jadi masih idealis di Bogor aja karena konsep awalnya memang untuk oleh-oleh khas Bogor gitu. Untuk sementara ini sih kita mikirnya kalau misalnya kita distribusi keluar Bogor, nanti udah jadi nggak oleh-oleh Bogor lagi gitu. Bahan baku daging sapi didatangkan dari pemasok di Jawa Barat. Sekali produksi, Ika menggunakan 30 hingga 50 kg daging sapi. Agar rasa gepuknya istimewa, Ika memilih bagian tertentu daging. Mbak Ika, daging yang dipakai buat bikin gepuk itu seperti apa sih? Jadi daging yang dipakai ini hanya daging bagian khusus aja, yaitu bagian paha atau bagian gandik, daging gandik dibilangnya. Emang kenapa Mbak? Kenapa bagian itu? Karena lemaknya lebih sedikit ya, jadi dagingnya itu kan harus empuk banget. Oh, berarti karena lemaknya sedikit juga rasanya lebih enak, lebih empuk gitu. Iya. Proses pembuatan diawali dengan merebus daging sapi secara utuh. Perebusan ini membuat tekstur daging sapi semakin empuk dan mudah terurai. Setelah 3 jam, daging yang telah matang kemudian didinginkan. Nah ini Mbak, setelah proses perebusan tadi, baru dipotong-potong. Habis dipotong-potong, ya ini proses utamanya, namanya gepuk tuh digepuk-gepuk atau digeprek-geprek ya. Setelah itu apa lagi Mbak? Proses habis digeprek? Nah, habis digeprek, baru digulung-gulung, diikat. Habis diikat, baru proses pembumbuan. Inilah rahasia nikmatnya gepuk, yaitu tanaman rempah pemberi rasa. Antara lain bawang merah, bawang putih, kemiri, dan ketumbar. Bahan dicampur hingga halus, kemudian dimasak dengan api kecil. Setelah matang, daging lalu dimasukkan ke dalam bumbu. Selama memasak, adonan harus terus diaduk agar tidak gosong. Juga agar bumbu tercampur rata. Perlu waktu 1 jam untuk kematangan daging yang merata dan bumbu yang terserap sempurna. Proses pematangan tak cukup hanya direbus. Daging juga melalui proses penggorengan sampai bertekstur renyah. Setelah itu, gepuk siap diangkat. Petugas kemudian mengepak gepuk dalam kemasan kotak. Sisa bumbu juga disertakan sebagai taburan. Tak lupa sambal sebagai pelengkap. Keistimewaan rasa gepuk membuat banyak orang mengemari makanan ini. Gepuknya enak, rasanya, terus
Karena sebelumnya saya ada rekomendasi dari saudara saya karena tinggal di sini kan, jadi saya kalau ke Bogor pasti saya ke sini. Kualitas rasanya di daging ini tuh udah enak banget lah pokoknya. Ika menjual gepuk resep leluhur ini seharga Rp65.000 untuk kemasan yang berisi 5 potong daging. Sedangkan kemasan besar berisi 10 potong daging seharga Rp120.000. Karena tidak menggunakan bahan pengawet, gepuk ini bisa tahan dalam suhu ruang selama 4 hari. Tapi kalau disimpan dalam wadah kedap udara, tahannya bisa sampai 1 minggu loh. Dan supaya lebih nikmat, kita bisa memanaskannya dengan microwave atau magic jar. Setelah itu, gepuk pun siap dinikmati. Putu Dia, Tama Gimalaya melaporkan untuk NET.